Perkenalkan, nama saya Tambok Lamhot David, mahasiswa S2 Teologi STT Bethel Indonesia. Video khotbah ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah narasi ekspositori. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan bahas mengenai mengatasi rasa khawatir dengan pengertian yang benar. Banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami begitu besar rasa khawatir, khususnya di masa-masa pandemi ini, saudara-saudara. Ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang juga usaha yang dia rintis lagi mengalami penurunan omset, atau mungkin usaha yang dia lagi kerjakan ini mengalami kebangkrutan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang galau, kalut, khawatir, ya, dan ujung-ujungnya akan datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa aku harus mengalami ini? Dan dia akan minta Tuhan buat menolong. Dia akan paksa Tuhan kalau perlu untuk mengirimkan berkat. Saudara-saudara, ya. Ini adalah sebuah hal yang kalau kita lihat pada hari-hari ini menjadi hal yang rutin, hal yang lumrah. Karena begitu banyak kejadian seperti ini menimpa anak-anak Tuhan. Belum lagi karena akibat datangnya COVID ini. Banyak yang jadinya takut. Dia takut keluar rumah, dia takut pergi ke mana-mana. Bahkan melihat banyak keluarga yang sudah pulang, sudah kembali ke rumah Bapak, membuat dia jadi semakin khawatir, membuat dia jadi semakin takut. Lalu bagaimana kita untuk mengatasi rasa khawatir ini? Ya, biasanya ketika kita menemui pendeta atau kita dengar khotbah yang mungkin ada di YouTube atau dimanapun, biasanya pendeta akan berikan satu ayat yang sangat terkenal yang saya jamin saudara-saudara semua pasti tahu juga ayat ini. Diambil dari Matius 6 ayat 33, isinya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan biasanya pendeta itu akan menerangkan bahwa, oh, kalau kamu ingin hidupmu kembali Tuhan berkati, mungkin Tuhan bisa kirimkan berkat, Tuhan bisa tolong hidup kamu. Caranya adalah kamu harus mendekat kembali pada Tuhan. Kamu harus semakin mencari Tuhan. Maka semuanya itu pasti Tuhan kirimkan. Ya. Tentu ini bukanlah sebuah hal yang terlalu salah juga. Tapi ini tidak menempatkan ayat ini dalam konteks yang benar. Karena ingat, saudara-saudara, tujuan ayat ini bukanlah berkatnya. Tujuannya adalah untuk kita mencari terus kerajaan Allah dan kebenarannya. Akibatnya kita akan mendapatkan berkatnya. Bukan tujuan kita adalah berkatnya, akibatnya kita jadi mendekat pada Tuhan. Kebalik, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita pahami konteks ayat ini dengan benar, apalagi kalau kita merujuk pada perikop sebelumnya, ini adalah satu rangkaian khotbah Kristus yang ada di bukit, khotbah Yesus yang ada di bukit. Dan ini adalah satu rangkaian khotbah yang sangat terkenal. Dan di perikop sebelumnya itu membahas tentang mamon, ya, bahwa tidak mungkin kita sebagai orang percaya menyembah kepada dua tuan. Yang satu kepada Allah dan yang satu kepada mamon. Tidak mungkin. Karena itu Tuhan ingatkan dalam bagian hal kekhawatiran ini untuk kita tahu bahwa tujuan kita menyembah Tuhan adalah pribadinya. Ya, bukan berkatnya. Karena kalau berkat yang kita tuju itu artinya kita lagi menyembah kepada mamon, cuma melalui Tuhan. Makanya tidak mungkin menyembah kepada dua tuan. Kita harus memilih salah satu. Dan yang kita pilih jelas firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita harus menyembah kepada Tuhan satu-satunya. Akibatnya tentu berkat dan segala macamnya Tuhan pasti pikirkan. Ya. Karena itu kita belajar, ya, bahwa jangan kita menyembah Tuhan dengan tujuan berkatnya, tapi kita belajar menyembah Tuhan tujuannya adalah pribadinya Tuhan.
Makanya dibilang tadi, kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 31 pada bagian atasnya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi kalau kita sampai hari ini menyembah Tuhan dengan tujuan untuk mendapatkan berkat-Nya, ya, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai, itu tujuan kita menyembah Tuhan. Lalu bedanya kita sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu apa, saudara-saudara? Apa bedanya kita sama mereka? Kita melakukan hal yang sama, ya, menyembah Tuhan karena ingin mendapatkan berkat-Nya. Tapi ayat ini justru mengingatkan kita bahwa untuk mengatasi rasa khawatir, kita harus memiliki pengertian yang benar. Pengertian yang benar itu apa? Bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mencari Tuhan adalah karena pribadinya Tuhan, bukan karena berkat-Nya. Berkat itu akibatnya. Kalau kita sudah mencari pribadinya dengan benar, ya, dengan sungguh-sungguh, bahkan dalam firman katakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari dalam bahasa aslinya itu artinya adalah kita harus lakukan secara terus-menerus dan tidak tahu kapan waktu untuk memberhentikannya. Itu kita harus lakukan secara terus-menerus. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, terus merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Pribadinya Tuhan yang kita rindukan, bukan berkat-Nya. Kalau itu kita terus lakukan, mencari dan terus mencari tanpa henti, mencari kerajaan Allah, melakukan pengenalan yang benar akan pribadinya Tuhan, percayalah berkat itu adalah akibat yang pasti kita dapatkan. Amin, saudara-saudara, ya. Jadi sama nih, saya bawa satu contoh, ya. Saya ada satu gelas, ya. Kebanyakan orang-orang percaya, ya, dia akan sibuk minta untuk aliran berkat-Nya Tuhan seperti ini. Ya, dia minta untuk terus mengalir. Ya, wah kurang nih Tuhan, saya masih khawatir soal masalah yang lain, soal pakaian saya belum. Tuhan kirim lagi. Ya, dia sibuk minta aliran ini. Ya, bahkan yang berikutnya dia bilang lagi, Tuhan saya belum nih masalah makanan, belum masalah tempat tinggal, lagi masa pandemi, kerjaan saya bagaimana Tuhan? Ya, dia minta terus aliran ini. Ya, tanpa dia lupa bahwa sebetulnya aliran ini adalah hanya remahan dari sang pemberi aliran. Dari siapa? Dari sang pemberi berkat. Kita harusnya lebih mengenal kepada sang pemberi berkat ini, yang pegang botol ini, saudara-saudara. Inilah yang akan menjamin, ya, tanpa kita minta, berkat ini akan terus dicurahkan, ya, tanpa kita harus minta. Dan Tuhan akan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan dan juga memberhentikannya sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Ya, karena itu saudara-saudara, ya, ini saya harap jadi pesan yang memberkati kita, ya. Karena itu yuk kita belajar. Karena itu saudara-saudara, yuk kita belajar untuk siap dalam mengatasi rasa khawatir. Caranya untuk siap seperti apa? Kita miliki pengertian yang benar, ya, bahwa tujuan kita adalah mencari terus kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Dan percayalah akibatnya, yaitu berkat-berkat Tuhan, pasti Tuhan siapkan. Pasti Tuhan yang lebih tahu daripada yang kita tahu. Makanya dibilang dalam ayat yang sebelumnya, ini menjadi ayat penutup kita, ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bapa kita yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Dia jauh lebih tahu dari yang kita tahu, ya. Apapun kebutuhan saudara, percayalah Bapa kita di sorga jauh lebih mengetahui daripada saudara mengetahui. Karena itu fokus pada bagian saudara untuk memiliki tujuan yang benar, mencari kerajaan Allah secara terus-menerus, melakukan pengenalan yang semakin dalam kepada Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan. Dan akibatnya pasti Tuhan jauh lebih tahu apa berkat yang engkau butuhkan ada di dalam hidup.
Ya, kalimat penutup dari saya adalah carilah Tuhan bukan karena berkat-Nya, tapi karena pribadinya. Pribadinya itu jauh lebih daripada sekedar berkat-Nya. Karena di dalam pribadinya Tuhan, disitulah terangkum berkat-Nya, terangkum cintanya, terangkum kasih-Nya, dan terangkum segala sesuatunya untuk kita dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.